Okay, thanks for the opportunity given to our group. And now we are going to presentate about our final project on system instrumentation course, where our topic is soil moisture sensor. And our group member, as myself, is Kevin Stanggang. My name is Dermawan Sulaen. And with me, Freddy Michael. Okay, now we're going to continue by our member, Dermawan Sulaen. Okay guys, soil moisture sensor. Now we can see in the figure below we have one soil moisture sensor. Now simply place this soil moisture sensor in Proteus workspace as mentioned below. Nah, di sini kita menggunakan sensor sensor soil moisture. Nah, ini adalah sensor kelembapan tanah yang akan kita gunakan pada proyek ini. Nah, seperti inilah gambarannya, seperti di bawah ini. Now we are going to on the topic of pins of soil moisture sensor. We can see in the figure below we have placed one soil moisture sensor inside Proteus workspace. This sensor carries 4 pins in total. Jadi di sini teman-teman dalam gambar yang telah diberikan kita telah menetapkan satu buah sensor tanah di mana pada sensor tersebut terdapat 4 buah pin, yaitu pin P, pin G, pin AO dan juga test pin. Di mana pada pin VCC ini sebagai power supply kita atau sumber tenaga yang akan menyuplai sebanyak 5 volt, tegangan sebanyak 5 volt. Dan pada pin G atau ground, dia akan memberikan ground. Dan juga untuk analog outputnya, analog output signal yang akan dikirimkan dari sensor. Dan yang terakhir, pin test pin, ialah akan digunakan sebagai keperluan simulasi saja, dikarenakan kita pada presentasi kali ini tidak menggunakan tanah asli. Next. Okay, well, in this slide, I want to explain about the design circuit with the complete design. Okay, here we are designing a simple circuit. We have a text variable resistor with the test pin and add the voltmeter, the output pin, and we are connect it to the Arduino microcontroller and connect it to the LCD display, which will display the soil moisture sensor readings and as shown in the figures below. Okay, I want to explain the simulation in the Proteus software. So that's all. Thank you. And next. Next, power supply. Now we use the DC power supply as energy source for the Arduino microcontroller, and for the soil moisture sensor, and for the potentiometer. Nah, pada percobaan ini kita menggunakan power supply dari Arduino microcontroller, kemudian dari moisture sensor atau sensor kelembapan tanah, dan juga sumber energi dari potentiometer. Okay, next we are going to the explanation of circuits. The first one is this register defines the soil water content in the Proteus simulation. The second one, when the resistance is maximum at the test pin, the circuit shows 0 volts across voltmeter, which means the sensor is either in dry ground or taken out of the ground. In example, giving 0 moisture value of the water content. The next one is when resistance is 0, the circuit will show the maximum voltage across voltmeter, which indicates the sensor is inserted in a wet ground. In example, where the contents in the soil are too high. This is important. We have attached the output pin with an LC filter. This filter is not required in real hardware implementation. And the next is we are using it in the Proteus simulation only, as Proteus gives the peak-to-peak value, and we have to convert that peak-to-peak value into VRMS. Now let's run this Proteus simulation. And if you have done everything as mentioned, it will show the result mentioned in the figure above. Okay, we are going to the simulation by Freddy Michael. Okay, I will now to show you about the simulation, the Proteus software. Okay, how about my screen? Good. It's looking good, Freddy. Okay, di sini saya akan menjelaskan bagaimana sistem kerja dan simulasi dari rangkaian kami yang telah kami bangun dengan menggunakan Proteus Simulation. Oke. Nah, di sini saya akan menjelaskan pertama tentang rangkaian dan komponen device yang kami gunakan dalam rangkaian kami kali ini.
seperti yang kita lihat, kami menggunakan sebagai device utama dalam proyek ini, yaitu menggunakan soil moisture sensor yang akan membaca tingkat kelembapan tanah, gitu ya, kira-kira. Nah, selanjutnya kami menggunakan microcontroller Arduino yang akan mengubah sinyal analog yang diterima oleh sensor dari sini, dari sinyal A0, mengubah dari sinyal analog menjadi sinyal digital. Nah, selanjutnya akan ditampilkan in the LCD display, this one, di sini, gitu kira-kira. Sistematis dari rangkaian kami. Jadi, bagaimana sistem kerjanya? Jadi, sistem kerjanya begini. Seperti yang kita lihat di bagian sini, ada 4 pin pada sensor soil moisture, yang dimana ada pin analog 0, yang akan menerima sinyal dari si sensor ini. Selanjutnya ada ground yang kita hubungkan dengan ground. Nah, selanjutnya ada VCC. Di sini kami menghubungkan dengan 5 volt. Nah, inilah yang menjadi power supply, menjadi source of energy to the sensornya, gitu kira-kira. Nah, karena pada simulasi Proteus ini kita nggak menggunakan tanah, nggak ada secara real time with the hardware-nya, jadi kami menggunakan di sini sebagai ada pin test pinnya. Ini sebagai tes yang kita untuk menggunakan simulasi di dalam Arduino, di dalam Proteusnya ini, begitu kira-kira. Nah, di dalam pin A0, kami menggunakan rangkaian LC filter. Nah, ini menjadi salah satu rangkaian yang sangat bermanfaat dalam dunia elektronika untuk memfilter sinyal yang masuk ke dalam microcontroller gitu. Nah, di sini juga kami menggunakan voltmeter yang akan membaca sinyal yang diterima oleh si sensor ini. Nah, voltmeter yang diterima, yang dibaca oleh sensor ini harus sama nanti dengan LCD yang ada di sebelah sini. Nah, ini span. Begitu kira-kira gambar-gambarnya. Nah, selanjutnya sinyal yang diterima oleh si sensor akan diterima oleh si microcontroller Arduino-nya. Dan disinilah proses pengubahan dari sinyal analog menjadi sinyal digital, gitu kira-kira. Nah, selanjutnya nilai yang diterima oleh sinyal dari mikroprosesor ini akan ditampilkan ke LCD display-nya, begitu kira-kira. Oke, langsung saja kita simulasikan cara kerjanya yang tadi. Bagaimana? Oke, lanjut kita simulasikan. Nah, seperti yang kita lihat di sini, keadaan ketika resistansinya 0. Resistansi yang diterima 0, seperti yang kita lihat di gambar ini, di potentiometernya ini, kita mengirimkan sinyal dengan resistansi 0. Ketika resistansi 0, sensor akan membaca tegangan yang tinggi. Tegangan yang tinggi akan masuk ke dalam sinyal analog yang akan diterima oleh si microcontroller Arduino-nya ini, yang selanjutnya akan ditampilkan ke dalam display LCD-nya ini. Ketika resistansi 0, artinya bahwa tingkat kelembapannya itu sangat tinggi. Ketika tingkat kelembapan sangat tinggi, maka sinyal analognya ini akan membaca tegangan yang maksimum. Karena kita membuat di sini tegangannya 5 volt, berarti maksimumnya adalah 5 volt, gitu kira-kira. Nah, seperti yang kita lihat bahwa output yang diterima adalah 4,88, mendekati 5, begitu. Oke. Nah, di sini, di selanjutnya kami akan menjelaskan keadaan tanah kering. Keadaan tanah kering, maka hambatan yang dideteksi oleh soil moisture ini akan tinggi, begitu. Nah, ketika keadaan tinggi, jadi tegangan yang akan diterimanya akan kecil. Tegangan yang kecil ini yang menunjukkan bahwa keadaan tanah itu kering, gitu kira-kira teman-teman. Nah, tegangan yang akan diterima di voltmeternya ini harus sama dengan tegangan yang diterima, yang dibaca oleh si LCD-nya ini tadi, gitu kira-kira. Oke, langsung saja kita mulai simulasinya. Oke, seperti yang kita lihat, saya akan membuat ke 0 potentiometernya. Keadaan sinilah resistansi yang diterima sangat tinggi. Nah, keadaan resistansi yang sangat tinggi ini mengakibatkan sinyal yang ada di A0-nya ini
akan kecil. Nah, itu yang kita lihat bahwa outputnya memang 0,0 volt gitu. Artinya bahwa keadaan tanahnya ini kering, perlu disuplai dengan air atau yang lainnya, begitu kira-kira. Okay, that's all our presentation today. And next time, I want to give this opportunity to the moderator. Okay, that's all for our group presentation, and thank you.